Sangka buruk. Jangankan sebuah negara, jangankan sebuah provinsi, jangankan sebuah kabupaten kota, rumah tangga saja tidak akur kalau suami istri maling sangka buruk. Ini ibu-ibu suka sangka buruk sama suaminya. Ditelepon suaminya, dia jadikan tahanan kota, wajib lapor 24 jam. Baru pergi suaminya 1 jam menelpon, di mana kok Pak? Di kantor. Di mana kok? Di kantor, jangan ribut, nah dengar semua orang. Di mana kok? Di kantor. Foto dulu baru kirim. Wah. Dia jadikan tahanan kota suaminya. Panggilan tak terjawabnya 99 kali. La haula wala quwwata ini semua ini. Kita kira enak itu jadi laki-laki. Bu, kita kira enak jadi laki-laki. Menderita kami bu, laki batin. Dicarikan uang ibu supaya apa? Kami pikir ini sebagai suami, bagaimana kau bisa beli berlian supaya kau pulang kampung dan hina kau sepupumu. Dipikirkan kamu bagaimana kau bisa pakai baju baru supaya teman kantormu tidak menghina kamu. Dipikirkan bagaimana kau bisa pakai mobil supaya kulitmu mulus. Itu semua dipikir sama suami, maka jangan suka marah-marah. Sangka buruk aja kerjanya. Bu, kalau mau tenang, sangka baik, sangka baik. Kau telepon suamimu tidak dijawab, jam 8 tidak jawab, sangka baik. Oh, suamiku mulai belajar sholat duha. Dia lagi sholat ini. Telepon jam 9 tidak dijawab. Oh, suamiku berarti lagi menghadap sama wali kota. Tenang perasaan. Telepon lagi. Oh, berarti suamiku ini lagi bekerja dengan baik. Tenang perasaanmu. Tiba-tiba masuk WhatsApp temanmu, kulihat suamimu bonceng cewek, cantiknya itu cewek. Oh, suamiku kan polisi, melayani dengan hati. Ternyata terima lagi WhatsApp, suamimu bukan polisi, terima. Kulihat suamimu bonceng cewek, cantik, sangka baik. Oh, berarti suamiku lagi nge-grab. Tenang perasaan. Jangan sangka buruk. Kalau kau sangka buruk, tidak tenang hidupmu. Saya dalam hidup saya banyak sekali pengalaman saya betapa pentingnya bersangka baik. Tamat SMA Pak, saya daftar tentara. Jadi kabri penerbang. Karena ada sepupuku kalau pulang kampung itu banyak lamban-lambannya toh. Kalau jalan umum. Saya pergilah daftar. Begitu tes fisik tidak lulus, ceper. Udah cukup tinggiku. Temanku lulus jadi polisi. Sekarang dia reserse di Sulbar, pakai satu bunga-bunga, pakai baret merah, reserse. Saya lulus jadi ustad, pakai baret putih. Tapi alhamdulillah dengan baret putih yang saya pakai, mulai baret hitam sampai baret merah, bicara Maiko semua. Apa? Sangka baik. Ini namanya sangka baik. Tamat SMA saya daftar kedokteran. Saya sholat malam tahajud 40 malam berturut-turut. Saya nasar puasa 7 hari kalau lulus. Saya juara umum ketika saya tamat SMA. Saya ikut bimbingan tes. Ibu bapak saya doakan saya. Begitu keluar pengumuman, tidak ada namaku. Malah saya lulus di Sospol. Saya tahu jawabannya. Ketika saya sudah kuliah di Sospol, saya pulang kuliah terjadi tabrakan di Jalan Perintis Kemerdekaan dekat Unhas. Berceceran darah di jalan. Dia yang tabrakan, saya yang pingsan. Ternyata saya tidak bisa lihat darah. Sampai sekarang lihat di YouTube, lihat di WhatsApp, ada orang berkelahi, kayak mau pingsan saya lihat. Seolah-olah Allah ingin berkata, Das'at, bagaimana kamu jadi dokter? Kau tidak bisa lihat darah. 2013 saya ikut Pilwali. Ini yang jadi dokter temanku, saya telepon. Pulang kau dulu, lebaran sekalian coblos. Kenapa tidak pulang? Mahal tiket. Ini baru-baru saya telepon lagi tidak pulang. Yang temanku dokter tugas di Kepulauan Aru. Kau pulang? Tidak Ustaz. Mahal tiket. Minimal 30 juta satu keluarga. Di mana kita ambil sebagai pegawai negeri? Dalam hatiku, untung saya jadi Ustaz. Tidak pusing soal harga tiket. Kenapa? Pak Rustan yang belikan saya tiket. Tidak ada urusan. Tidak ada urusan. Mau mahal, mau murah, tidak pernah bingung saya. Hebatnya lagi,
pergi tidak bawa uang, pulang apa? Sangka baik. Sudah pilih caleg, kok tidak terpilih? Saya 2013 ikut pilih wali, Pak. Kalau Ustaz tidak, juara 2. Kalah tidak, cuma yang menang lebih banyak suaranya. Namanya sangka baik. Sudah Pak Sambaleho tidak terpilih, sangka baik. Allah tahu bukan anggota DPR yang terbaik buat saya. Tiba-tiba dimutasi sama wali kota, tadinya kepala dinas, tiba-tiba dimutasi jadi staf ahli yang tidak ada stafnya. Sangka baik. Yang kau lagi bilang, kenapa wali kota kasih begini saya putra daerah, kok bisa saya dikasih begini? Sangka baik. Pak Wali tahu Bapak kalau di posisi kepala dinas itu dipenjara karena tidak mampu mengelola anggaran. Sangka baik. Tidak ada enaknya orang sangka buruk. Sangka baik. Ya Bu ya. Woi. Sekali. Baik kalau cantik. Suaminya kasihan. Data suaminya tidak pernah tuh cantik-cantik mukanya. Baru kita datang mengomel, terlambat lagi. Dari mana aku lagi? Kenapa bisa menangkapnya? Sudah di kantor menderita, sampai di rumah dimaki-maki lagi. Apalagi kalau suamimu polisi, sayang. Kasihan itu jadi polisi, selalu dimaki-maki. Di jalan raya dimaki-maki sama rakyat. Sampai di kantor dimaki-maki lagi sama komandannya. Siap salah komandan. Siap salah. Ayo, ditinju ke siap salah komandan. Sampai di rumahnya dimaki-maki lagi. Kenapa kau tidak lawan? Bodoh ini. Apa mau dilawan? Hadiah ke Polres. Bu, mestinya itu Bu, kalau pulang suamimu sampai sambutlah dia, assalamualaikum kakandaku Arjuna. Dia duduk, dia buka sepatunya, ibu bukakan sepatu lalu sambil menyanyi, bila kamu di sisiku. Oh tenang, yang tadinya dimaki-maki sama kepala dinasnya, dimaki-maki sama wali kota, tenang lagi perasaannya. Sampai masuk di kamar, berantakan kamarnya, mau marah suaminya, nyanyi lagi istrinya, insaflah wahai manusia. Tenang perasaan. Itu lagu ibu-ibu dulu kan ada nasihatnya. Lagu ibu-ibu dulu nyanyi ada nasihatnya. Sekarang lagunya ibu-ibu apa? Yo ayo apa tuh? Ayo apa? Ini. Ada bilang lagi kanan kiri kanan. Coba kalau kau nyanyi dakwah, kasih nasihat suamimu. Jangan juga lagu dakwah tapi sudah tua suaminya pensiun, lagunya apa? Bila Israel datang menjemput. Ibu, Bu, ada bilang begini, bagaimana kita tidak ngomel Ustaz? Suami tidak sholat, suami tukang judi, ngedar narkoba, rokok, pemabuk. Tidak ada urusan Ibu. Itu hebatnya menjadi perempuan. Suaminya ibu pesina, pemabuk, tukang judi, tukang rampok, tapi ibu baik agamanya, tidak ada urusan. Suami masuk neraka, Nabi menghargai ibu, Allah menghargai ibu karena sabar. Maka Allah jelaskan dalam Al-Quran, Bu, tadkhulul jannati bisalam. Silakan kau pilih sorga dari pintu mana kau suka. Itu enaknya perempuan. Ibu sebelum diperiksa dosa-dosanya, ada 4 manusia yang harus bertanggung jawab terhadap ibu. Sebelum ibu diperiksa, kenapa dia tidak pakai jilbab, kenapa dia tidak sholat, bukan ibu yang langsung ditanya. Ada 4 manusia yang harus bertanggung jawab. Siapa? 1, bapaknya. 2, suaminya. 3, saudara laki-lakinya. 4, anak laki-lakinya. Begitu dilindunginya itu perempuan dalam Islam. Makanya kan gue suka marah-marah. Marah aja kerjanya. Kita ndak enak jadi laki-laki. Kita keluar kau cari kita. Di mana kau pulang kau coba. Pulang kau maki-maki kita. Mau tidur baik kalau dia cantik. Pakai daster sudah 2 hari ndak dicuci. Bau asap. Mukanya penuh bedak yang dari beras.
Ada itu yang beras itu dia kasih, baru dia kasih bontek matanya di sini. Tidur menguap. Bagaimana kita tidak menderita? Saya serius ibu ya. Jangan juga sangka buruk. Ada ini ibu-ibu. Dia tanya sama saya, Ustaz, kenapa itu suamiku tidak betah di rumah? Selalu mau keluar. Saya takut dia tersinggung. Saya ceritakanlah, Bu, ada orang suami istri, istrinya suka ngomel, hobi dia ngomel. Suaminya berpikir bagaimana caranya supaya dia tidak mengomel ini. Wah, dia bawa ke toko perhiasan. Dibelikanlah emas. Sudah dibelikan emas, senang istrinya. Senang betul. Suaminya berpikir bagaimana supaya dia berhenti ngomel di mana ini. Dia ingat sumur tua di kampungnya. Ibu-ibu, ayo kita pergi ziarah sumur tua. Wisata sumur tua, ayo Mi. You lihat ini sumur 400 tahun umurnya, dalamnya 17 meter. Dia bilang sama istrinya, Bu, kau lihat ini sumur, ada airnya enggak? Ada bang, tapi pendek, dangkal. Paling sampai di dahi. Coba lihat, paling sampai di paha. Suaminya bilang, oh aman berarti. Coba kau lihat dekat istrinya, dia dorong istrinya masuk sumur. Ngomel kau di situ di dalam. Ndak ku dengar ngomel mako. 1 jam kemudian, tiba-tiba dari dalam sumur ada makhluk tinggi hitam besar keluar. Kaget suaminya. Siapa kamu? Dia bilang, saya jin penunggu sumur ini. Saya sudah 400 tahun di dalam sumur ini. Ada perempuan di dalam ngomel aja kerjanya. 1 jam dia ngomel tidak berhenti-berhenti. Lebih saya lari. Jin aja sudah 400 tahun tidak betah. Apalagi suamimu yang pengangguran. Jangan suka ngomel ibu ya. Bu, bisa?